نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، kita insyaallah lanjut درس kitab أقصر المختصرات للإمام ابن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له. Kita pada tanggal 8 Dzulhijjah, afwan, 8 Dzulqa'dah di tahun 1446. Dan kita alhamdulillah sudah sampai di fasal nawaqidh al-wudu. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di kitabnya Aqsar al-Mukhtasarat nawaqidh al-wudu 8 kharijun min sabil mutlaqan wa kharijun min baqiyati al-badani min bawlin wa gha'itin wa kathirin najisin ghairihima wa zawalu aqlin illa يسير نوم من قائم أو قاعد وغسل ميت وأكل لحم إبل والردة وكل ما أوجب غسلا غير موت ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبر بيده ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى وغفر الله له. Beliau mengatakan di sini rahimahullah, nawaqidh wudu 8. Maknanya adalah bahwa membatal wudu adalah 8. Dan beliau rahimahullah ta'ala menentukan bahwa membatal wudu adalah 8, yaitu kembali ke al-istiqra'. Yang dimaksud dengan istiqra' yaitu bahwa para ulama rahimahullah ta'ala mengumpulkan seluruh dalil yang menunjukkan hal-hal yang membatal wudu, dan mereka melihat bahwa atau mendapat bahwa yang membatal wudu adalah 8. Ini menurut Barab Hanabi rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu. Dan para ulama madzhab yang lain mereka memiliki pendapat berbeda. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan nawaqidul wudu'i 8. Sebelum kita masuk ke membatal wudu, rinciannya kita harus mengetahui dasar yang terkait dengan bab ini ataupun bab yang lain yang mungkin pernah kita sebutkan, kita perlu ingatkan, yaitu rahimakumullah bahwa seluruh hal yang kita katakan di dalam ibadah, wajib atau sunnah atau haram atau makruh atau sesuatu membatalkan wudu atau mandi atau puasa ataupun yang lain rukun syarat ibadah, itu harus kembali ke dalil Al-Quran was Sunnah dengan makna tauqifi,
Berarti nawaqidul wudu mestinya kembali kepada ad-dalil tauqifiyah. Maka seluruh hal yang kita akan bahas mestinya ada dalil yang dengannya kita bisa mengatakan bahwa hal ini adalah batal wudu. Jika tidak ada dalil atau dalilnya lemah, maka pada asalnya jika orang telah berwudu sesuai dengan hukum-hukum syar'i yang telah kita pelajari, maka wudunya dia sah dan tidak boleh bagi siapapun membatalkan wudunya orang tersebut tanpa hujah, tanpa dalil. Ini sesuatu yang kita harus pegang. Ini yang pertama. Dasar yang pertama adalah membatal wudu kembali ke dalil. Yang kedua, jika kita ragu apakah ini membatal wudu atau tidak, dan tidak memiliki hujah jelas, karena tadi harus hujah yang sahih. Kalau yang kedua ini hujah yang jelas. Kadang kita tidak bisa memastikan bahwa ini membatal wudu. Hujahnya kita tidak jelas. Maka bagi orang yang tidak memiliki hujah yang jelas, pada asalnya wudunya tetap sah. Pada asalnya, pada hukumnya, wudunya sah. Dan tidak boleh kita menjawab, berfatwa bahwa wudunya si fulan batal, padahal hujahnya kita tidak jelas. Adapun kita sendiri menjauh dari selisihan ulama, kita mengulangi wudunya supaya kita selamat, maka itu tidak masalah. Beda dengan berfatwa, jawab, pastinya kita kembali kepada dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perhatikan masalah ini, ada namanya al-amal bil ahwat, ada namanya al-jawab atau al-fatwa. Al-jawab jika ada yang bertanya atau kita memberikan fatwa, maka harus kita memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berani kita mengatakan ini membatalkan wudu atau tidak. Ini wajib, ini haram, sunnah, makruh. Kadang kita na'mal bil ahwat, kita mencari selamat. Kita ragu dalam satu masalah dan kita khawatir melakukan sesuatu yang tidak baik, mungkin hal ini membatal wudu, maka kita sendiri mengulangi wudunya supaya kita selamat dari masa tersebut. Tetapi sebenarnya para ulama mengatakan jangan ini menjadikan patokan untuk seluruh hal yang kita ragu. Karena asalnya kembali kepada hujah. Ada hujah, kita mengatakan ini batal. Tidak ada hujah, kita mengatakan ini tidak membatalkan baik wudu atau puasa atau yang lain. Jadi ini dua dasar yang kita harus pegang. Dikata nawaqid, nawaqid adalah maknanya membatal. Al-wudu telah kita pelajari apa yang dimaksud dengan wudu. Bahasa Arab dan juga bahasa syariat. Samaniyah, 8, telah saya sebutkan apa sebabnya kita mengatakan samaniyah. Kenapa kita katakan 8? Dan kita akan sebutkan insyaallah satu persatu dan hujahnya. Beliau rahimahullah wa ta'ala mengatakan yang pertama dari membatal wudu adalah kharijun min sabilin. Kharijun min sabil, kharijun yaitu sesuatu yang keluar. Dari sabil yaitu beliau mengatakan dari sabil, dari jalan. Yang dimaksud di sini dari jalan yaitu dari keluarnya kencing atau hajat, buang besar, air besar. Sabil yang dimaksud di sini adalah dua tempat.
buangnya hajat besar atau hajat kecil. Ini yang pertama. Jadi ini beliau rahimahullah ta'ala sebutkan membatal pertama adalah kharijun min sabil, yakni dari kubur atau dubur. Dan beliau sini rahimahullah ta'ala mengatakan mutlakan. Maknanya mutlakan di sini secara mutlak seluruh hal yang keluar dari sabil, dari kubul, dari dubur, itu kata beliau rahimahullah hal tersebut membatal wudu. Berarti baik sedikit atau banyak, walaupun sangat sedikit, satu tetesan air kencing membatal wudu. Apapun yang keluar dari dua sabil, banyak atau sedikit, itu membatal wudu. Dan juga dengan kata mutlakan, masuk di sini adalah baik yang keluar tahir atau najis. Jadi mutlakan ini masuknya di sini ukuran banyak atau sedikit. Kedua, tahir atau najis. Itu seluruhnya membatal wudu. Jelas. Kalau najis, jelas apa yang najis. Kalau tahir seperti mani. Mani walaupun keluar sedikit, itu membatal wudu. Padahal mani itu tahir. Tetapi tetap membatal wudu. Jelas. Seperti misalnya ada orang yang mandi, setelah mandi keluar sedikit tetesan mani. Setelah mandi, maka wudunya batal. Insya Allah jelas. Keluar tetesan mani dengan cara yang kita akan bahas insya Allah dengan dafkan dan cara lancar, batal wudunya dan mandinya. Ini insya Allah jelas. Barakallahu fiik. Jadi rahimahumullah, dengan bahasa beliau rahimahullah ta'ala, kharijun min sabilin mutlaqan, seluruh hal yang keluar dari sabil. Masuk di sini adalah sesuatu yang biasa yang keluar dari sabil, seperti baul, seperti ghaid, seperti madhi, seperti wadhi, dan seperti juga rih, ya, dan semisalnya itu jelas membatal wudu, dan para ulama telah sepakat bahwa hal tersebut membatal wudu. Jelas, baik sedikit atau banyak. Sama juga yang dimaksud dengan mutlakan, yaitu kathiran atau kalilan, banyak atau sedikit. Sama juga, hukumnya sama. Para ulama juga sepakat bahwa hal tersebut membatal wudu. Sama juga dengan masuk dengan kata mutlakan, yaitu tahiran atau najisan. Sama juga membatal wudu. Ini insyaallah jelas. Barakallahu fiikum. Seluruh hal yang namanya mu'tad, yang biasa keluar dari satu sabil, itu membatal wudu dengan ijma'ul ulama. Dan dalilnya adalah banyak dalil, termasuk adalah ijma'ul ulama rahimahumullah ta'ala, dan juga dalil, termasuk dalilnya adalah qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Safwan, walakin min ghaidin wa baul, walakin min ghaidin wa baul. Ya, maknanya adalah yang terkait dengan masalah usap kaus kaki yang kita pernah bahas, bahwa yang membatalnya wudunya orang yang usap kaus kaki yaitu ghaib atau baul. Ghaib, buang hajat besar atau kecil. Sama juga hadis-hadis yang lain yang terkait dengan dengan kencing, dengan buang hajat besar atau madhi, hadisnya Ali radhiyallahu taala anhu warḍah, dan juga keluarnya angin, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, itu seluruhnya sangat jelas
bahwa seluruh hal tersebut membatalkan wudu. Termasuk di sini adalah darah haid dan nifas, karena seluruhnya keluar dari satu sabil, dan hal tersebut adalah biasa keluar dari satu sabil. Insyaallah jelas. Dan juga di sini ada satu bahasan yang para ulama rahimahumullah taala berselisih dalam masalah tersebut. Ini yang akan disebutkan. Kalau tadi seluruh ulama sepakat, ya, sesuatu yang mu'tad, yang biasa keluar dari satu sabil itu membatal wudu. Ada lagi bahasan yang ikut bahasan ini, yaitu sesuatu yang tidak biasa keluar dari satu sabil. Ada yang tidak biasa, seperti kata ulama, ada cacing keluar misalnya dari dubur, ada misalnya darah, ada misalnya batu kecil, ya, mungkin keluar juga dari depan atau belakang. Apa hukumnya? Hukumnya adalah dengan bahasan beliau rahimahullah, dengan ucapan beliau kharijum min sabilil mutlaqan, ya, dengan cara mutlak, berarti menurut beliau rahimahullah taala seluruh hal yang keluar dari satu jalan itu sabil, baik yang keluar itu sesuatu yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar, yang jarang karena sebab apapun, ya, yang tidak biasa seperti tadi cacing atau uh, batu kecil atau rambut atau semisalnya, itu menurut beliau rahimahullah taala seluruh hal tersebut membatal wudu. Membatal apa? Wudu. Dalilnya para Hanabilah rahimahullah taala dalam masalah ini adalah hadis al-istihadah Fatimah binti Abi Hubaysh. Hadis al-istihadah, bahwa al-istihadah darah bukan darah haid. Darah bukan darah haid, bukan darah biasa keluar dari wanita. Darah yang biasa keluar dari wanita, darah haid atau darah nifas. Kalau istihadah bukan darah haid dan bukan darah nifas. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah itu adalah urat yang mengeluarkan darah, bukan darah haid dan bukan darah nifas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fatimah binti Hubaysh bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya meninggalkan salat jika keluar darah istihadah, dia kiranya seperti darah haid? Maka Rasulullah mengatakan tidak. Tidak, maknanya adalah jangan engkau meninggalkan salat jika keluar darah istihadah. Dan Rasulullah mengatakan itu bukan darah haid, maka jika keluar darah haid, tinggalkanlah salat, dan jika berhenti darah haid, kamu mandi. Mandi apa? Suci haid. Kamu mandi, dan setelah itu, kata Rasulullah, setelah itu engkau berwudu untuk setiap salat. Ini ziyadah dari Bukhari rahimahullah, ya, engkau berwudu setiap salat, wudu untuk setiap salat. Dari sini para ulama Hanabilah rahimahullah mengambil hujjah karena Rasulullah menyuruh dia berwudu untuk setiap salat bagi orang yang keluar darah istihadah, bagi perempuan yang keluar darah istihadah disuruh berwudu untuk setiap salat. Para ulama mengatakan berarti ini hujjah bahwa seluruh hal yang keluar dari sabilain, baik yang biasa atau yang tidak biasa, yang biasa keluar atau yang tidak biasa, tetap berwudu. Tetap berwudu maknanya adalah hal tersebut membatal wudu. Ini insyaallah madhabul Hanabilah yang masyhur indahum rahimahumullah taala. Ada madhab yang lain yang tidak mengharuskan wudu, bahkan mengatakan tidak membatal wudu. Dan ziyadat Imam Bukhari rahimahullah taala, ada yang tidak menguatkan ziyadat tambahan tersebut dalam Sahih Al-Bukhari. Ini ringkasnya insyaallah. Ini pembatal pertama
yang beliau rahimahullah taala sebutkan. Baik, yang kedua yang beliau di sini beliau sampaikan di sini kharijun min baqiyatil badani kharijun min baqiyatil badan min baulin wa ghaid kathirin najisin ghairihima. Beliau rahimahullah taala beliau sebutkan pembatal yang kedua yaitu yang keluar dari selain sabilain, dari selain dubur dan kubul. Tapi di sini disebutkan min baulin wa ghaid. Jadi jika yang keluar dari selain kubul dan dubur itu yang keluar adalah baul atau ghaid, itu membatalkan wudhu. Berarti kan di sini ya, insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Wa kharijun min baqiyatil badan, yang keluar dari seluruh badan selain apa tadi? Sabilain. Kalau sabilain itu yang pertama, berarti membatal wudhu. Sekarang beliau ingin sebutkan jika ada kotoran keluar dari selain sabilain, ya, dari selain sabilain. Contoh yang tadi saya sebutkan, dari misalnya jika ada orang di rumah sakit, dibukakan di perutnya, dibukakan tempat buangan kotoran, ya, apa kotoran baul atau ghaid, ataupun apa yang keluar dari tubuh selain dua sabilain, apa hukumnya? Beliau di sini mengatakan yang keluar dari selain sabilain itu jika baul atau ghaid itu membatal wudu. Jelas ini? Ya. Min baulin aw ghaid. Jadi kharijun min baqiyatil badani min baulin wa ghaid. Di sini boleh kita berhenti. Kharijun min baqiyatil badani min baulin wa ghaid. Seluruh yang keluar dari selain atau dari seluruh tubuh selain apa? Selain tadi dua sabilain. Ya. Jika yang keluar adalah baul atau ghaid, baik tadi keluar dari luka atau dibuka di perutnya untuk buangan hajat, atau misalnya waliyadzubillah keluar ghaid atau baul dari misalnya hidungnya, misalnya, itu tetap madhab Hanabilah mengatakan hukumnya adalah apa? Batal wudunya orang tersebut. Ya, perhatikan apa yang beliau sebutkan. Qala min baul wa ghaib. Dua hal ini dari manapun keluar, itu maknanya dari manapun keluar, dari dua sabilain ataupun dari selain dua sabilain, itu tetap pembatal wudu. Ini dua hal, baul ghaib. Adapun rih, angin, ya, itu istilahnya kontut. Itu rih, tuh, angin atau kontut, beliau tidak sebutkan di sini. Beliau tidak mengatakan min baulin wa ghayatin wa rih, tidak sebutkan di sini. Beliau tidak sebutkan di sini. Beliau hanya menyebutkan baul atau ghaib. Berarti beliau ingin menyampaikan bahwa jika keluar angin, ya, angin dari selain sabilain, walaupun dibuka di bawah perutnya, keluar angin, ya, angin itu beliau mengatakan tidak membatal wudu. Ya, ini para ulama Hanabilah mengatakan ini seakan-akan orang keluarkan hawa dari mulutnya, walaupun hawanya bau, ya, tidak membatal wudu. Sama jika keluar, ya, istilahnya kayak apa, kontot, tetapi bukan dari bukan dari tubur, ya, bukan dari tubur. Yang tadi disebutkan mungkin dibuka sedikit tempat buangan hajat di bawah perutnya, yang keluar adalah apa? Angin. Hanabilah mengatakan tidak membatal wudu. Insyaallah jelas. Insyaallah jelas. Jadi ada di sini tidak mutlakan. Yang mutlak itu seluruh hal
yang keluar dari sabilain itu mutlakan, secara mutlak membatal wudu. Selesai. Apapun. Walaupun apa? Walaupun yang keluar batu kecil atau misalnya keluar rambut atau ulat. Ini asal dari sabilain batal wudunya. Adapun yang dari seluar dari selain sabilain, dari selain sabilain keluar sesuatu dari selain sabilain. Beliau di sini mengatakan yang keluar dari selain sabilain itu baul atau ghaib batal wudunya. Dari manapun keluar. Ini maknanya yang beliau ingin sampaikan rahimahullah ta'ala. Salah jelas. Setelah itu beliau mengatakan wa katsirin najis ghairihima. Maknanya adalah yaitu yang keluar dari selain sabilain, selain baul dan ghaib, selain baul apa? Dan ghaib. Itu yang keluar adalah banyak dan jenisnya najis, ya. Itu membatal wudu. Perhatikan, kalau katsir berarti banyak. Najis, sifat yang kedua najis. Sifat yang pertama apa? Katsir, banyak. Yang kedua najis. Ghairihima. Ghairihima yaitu apa? Ghair lain selainnya baul dan ghaib. Selain baul dan ghaib, jika ada keluar sesuatu, ya, sesuatu dari selain sabi lain, dari selain sabi lain kita bagi dua, ya. Saya ulangi lagi, ini nakid memotong kedua. Yang keluar dari selain sabi lain, dari selain dubur dan kubul, selain dubur dan kubul, sesuatu keluar bukan dari kubul, bukan dari dubur. Ya, itu terbagi dua di sini. Yang pertama, yang pertama adalah yang keluar adalah ghaid, ya, atau baul. Ghaid atau baul. Hukumnya apa? Hanabilah batal wudunya. Dari mana pun keluar. Selesai. Baik. Ya. Yang kedua, yaitu yang keluar bukan baul dan ghaid. Bukan baul dan ghaid. Hanabilah di sini mengatakan batal, membatalkan wudunya asal memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, kesir, banyak yang keluar. Yang kedua, yang keluar itu adalah najis. Yang keluar itu adalah apa? Najis. Jika yang keluar adalah najis, berarti membatal wudunya. Salah jelas. Berarti jika keluarnya sedikit, tidak membatal wudu. Seperti apa? Seperti misalnya selain tadi baul atau ghaib, seperti muntah, seperti darah, dan semisalnya. Darah misalnya keluar dari tubuhnya orang, bukan dari sabilain. Kalau keluar dari sabilaini, batal wudunya. Ini keluar bukan dari sabilain. Dari misalnya luka, dari misalnya nah, di sini Hanabilah mengatakan lihatlah yang keluar tersebut, yang kita berikan contoh darah. Apakah najis dan banyak? Jika najis dan banyak, batal wudunya. Jika sedikit atau banyak tetapi tidak najis, kata mereka tidak batal wudunya. Salah ini jelas, ya. Jadi ini dua syarat yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan di sini. Dengannya bisa kita bedakan hal-hal yang keluar dari selain sabilain. Ya, kita lihat jika baul atau ghaib najis dari mana berkeluar. Jika bukan baul dan ghaib, ya, hal-hal yang lain kita katakan batal wudunya jika memiliki dua syarat, jika banyak dan apa? Dan jika ada yang bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui ini banyak? Bagaimana kita mengatakan ini banyak? Ya, yang mengatakan ini banyak rahimahullah yaitu kembali kepada uruf. Bagaimana kaidah yang kita telah sebutkan, yaitu jika tidak ada batasan ukuran dalam syariat, kembali kepada uruf. Harus kembali kepada uruf.
kembali kepada uruf. Jika urufnya ini mengatakan banyak, berarti itu banyak dan hukumnya hal tersebut batal wudu. Ya, ini insya Allah jelas. Najis yang kita insya Allah sebutkan biarlah hal-hal yang najis apa saja najis. Berarti jika misalnya keluar liuran, ya liuran dan misalnya dari tubuhnya manusia, jelas tidak membatal wudu, ya apa liuran dan juga misalnya keringatannya sangat banyak, walaupun banyak sekali keringatan tidak membatal wudhu karena tidak najis, tidak apa najis. Ini yang dimaksud beliau rahimahullah wa taala sebutkan di sini, dan ini insyaallah ringkasan dua hal yang beliau rahimahullah wa taala sebutkan, walaupun sebagian para ulama dari Hanabilah rahimahullah wa taala termasuk Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan tidak membatal wudu, tapi beliau mengatakan lebih baik berwudu saja. Tidak membatal wudu, tidak harus wudu, tapi lebih bagus berwudu. InsyaAllah sampai sini binallah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjut insyaAllah di waktu yang akan datang binallah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jelas. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Ila ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.